Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, hidayah dan hidayahnya, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwati iman sama yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran. Kita masuk pada surat Al-Baqarah ayat ke-30. Ayat ke-30 ini secara umum membahas tentang awal mula manusia diberi tugas oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Munasabah ayat atau hubungan antara ayat 30 ini dengan ayat 29 ini sangat erat sekali, yaitu bahwa setelah Allah mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan bumi dengan segala isinya yang dibutuhkan dan cocok buat manusia yang kelak akan menjadi khalifahnya. Ya, maka pada ayat 30 ini Allah berbicara kepada malaikat tentang kehendaknya untuk menjadikan manusia sebagai khalifah untuk bumi yang telah Dia ciptakan. Wa id a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Jadi ayat ini agar jadi pelajaran bagi kita. Pelajaran bagaimana Allah berbicara kepada malaikat tentang kehendaknya. Wa qala rabbuka lil malaikati. Menurut Imam As-Sunni dalam kitab Sopan Tafsir, wa qala rabbuka lil malaikati ini isyarat tentang pentingnya musyawarah. Jadi kalau dalam bahasa kita ini Allah ngajak musyawarah kepada malaikat. Wa qala rabbuka lil malaikati. Jika DKM ngajak musyawarah pengurus kejamaah. Ya malaikat, dia jadi dalil pentingnya musyawarah bahwa bagi Allah Zat yang Maha Kuasa sebenarnya perlu musyawarah. Apa yang Dia kehendaki tidak usah disampaikan terlebih dahulu kepada malaikat. Toda ke Allah ketika menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun. Sebenarnya perlu musyawarah. Dan ia merek ilmu ke orang. Merek ilmu ke orang bahwa jika Allah mengajak bicara kepada malaikat untuk suatu rencana atau kehendaknya, banyak orang itu. Atau memang orang bisa hidup sesorangan. Kita ini makhluk yang membutuhkan orang lain. Karena kita disebut makhluk sosial. Karena tidak bisa hidup sendiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, itu membutuhkan orang lain. Apalagi kita yang seperti ini pasti memerlukan musyawarah. Allah saja Zat yang Maha Kuat mengajak bicara dulu kepada malaikat. Padahal benar-benar kerjaan Allah berbeda hak dari Allah. Dia sudah Maha Kuasa. Hari orang apa namun ngajak kerabat kawan mengadukung itu program. Hari apa ada kayak rumah dukung tengah hukum ada aja dan nggak ada hukum aja jalan. Tapi tetap saja mengajar ke orang.
Nah, Allah sampaikan kepada para malaikat. Ini malaikat yang kalau kita cermati ya, kan makhluk Allah teh aya oge berarti. Jadi di ayat ini kalau secara lapan itu disebutkan dua bangsa, malaikat dan manusia. Hari bangsa jin ke mana? Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud lil malaikat ayat dua jenis malaikat. Kata Ibnu Abbas itu buku Nabi, anu didoakan kemampuan tafsir nabi Nabi. Nabi itu Allahumma alimul Quran, ya Allah ajar anak ini Al-Quran, faqihu ta'wilahu dan pahamkan tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, malaikat pada konteks ayat ini dan ayat-ayat selanjutnya adalah malaikat dari dua bangsa. Pertama dari bangsa malaikat itu sendiri yang secara sifat, secara zat malaikat yang bahannya dari cahaya. Yang kedua adalah malaikat yang sebetulnya zatnya adalah bangsa jin. Bahannya dari api dan sifatnya malaikat. Kenapa disifati malaikat? Karena pada saat konteks ayat ini belum ada pembangkangan terhadap Allah. Belum ada penolakan perintah Allah. Oke, penolakan perintah Allah di ayat 34 pas di parent sujud. Kali sifat aslinya. Yang memang di malaikatnya ayat dua malaikat. Anu hiji malaikat nu memang malaikat sifat tindak. Nu hiji mah sifat malaikat zat bangsa jin. Ketika diperintah sujud ke dayak sujud, ragrak darajana tina bersifat malaikat menjadi bersifat iblis. Diterangkan di surat anu lain, surat Toha, wa kana minal jin. Ya iblis di bangsa jin. Jadi iblis mah sangat zat, tapi sifat. Sifat iblis setan pertama sifat. Tiga kaset gelis kata sifat. Sahawai bukan nama. Sahawai gelis nama. Sifat iblis setan. Maka dari sifat setan mah bisa dimasa oke. Minal jin nanti mana sifat setan mah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Eta setan. Oh, itu mawi sifat setan. Karena beda setan dan iblis itu. Hari iblis rajana setan. Gitu. Jadi iblis itu setan berpangkat jenderal. Pak, di jelema aya iblis, di bangsa jin aya iblis. Kita Israel tak iblis itu. Mainan budak kita bombardir coba. Sampai namun arek ke talangan hayang-hayang teh main anjing atau emak gue unggulnya dari bentuk gercep yang bombardir budak coba Pak. Jika boleh iblis di bangsa jin taat dengan lawan Israel. Iblis cuma boleh Allah sudah lebih asing. Padahal ada yang begitu-gitu teuing misalnya. Orang jika ada ada dekat ceritakan ayah iblis kan dalam di bahasa jin ya. Ukur di film unggul atau film manis jembatan Ancol malah. Lamun itu terus susana kita. Film betul. Di lorong. Hari masa penjuri gitu. Di asli kita mana ada ceritakan sudah cekai kujuri gitu. Jelemah justru berbahaya anu kapan setan di nanti kalakuana jika setan jika iblis setan bukan. Jadi lil malaikat pada konteks ayat ini adalah malaikat dari dua bangsa. Dari malaikat itu sendiri berbahan cahaya dan dari bangsa jin berbahan api. Dan kami sebut malaikat. Sebab sifatnya saat itu semua sangat. Karena sifat baik disebutkan ke malaikat. Pan budak letih disebut malaikat itu.
ibu indung tersebut malaikat tak bersayap. Artinya memang sifat-sifat baik, hal-hal baik bukan saja dinisbatkan ke malaikat itu sendiri. Nah, dalam lagi ayat disebut malaikat. Yang arti sifatnya itu. Malaikat kecil, oh ibu dan lucu. Malaikat tak bersayap, oh ibu aja membagai, untuk indung, untuk malaikat tak bersayap. Nah, apa yang Allah sampaikan kepada para malaikat? Ini ja'alun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Lamun Allah badai ngajadikan ia di muka bumi, berarti dilinggi benar, ditempatkan di mana, Bu? Di bumi kan? Ini apa? Fil ardi. Ini ja'alun fil ardi, berarti bakal ditempatkan di apa nggak salah yang ditempatkan di bumi kok. Tapi di surga, dia nyambung banget. Iya, saya kodok disebutnya. Jadi pun guru kuring, payun kantor nawarin naon benar, kodok kodak. Iman karena kodok dan kodak kan. Hari kodok mah ketetapan Allah sebelum sesuatu terjadi. Kata kodok. Hari kodok mah ketetapan Allah ketika sesuatu itu terjadi. Itu apabila lebih dalam lagi perbedaan antara kodok dan kodok. Oh. Nah, itu takdirnya yang takdirna agama yang keturunan sebenarnya bil arti. Karena engke dina pembahasan ayat 35 kulna ya ada muskun antak wajaluka jangan hari dilinggikan ditempatkan kalahkan di surga. Malah mah kalau pakai kata uskun. Jadi lamun di bahasa Arab naros di mana tinggalnya. Ayeuna takut di mana kau tinggal? Askunu di Gempol, Cimuncang. Saya tinggal di Cimuncang, memakai kata askunu yang uskun. Kita ongkor dijadikan oleh pari bumi ada pernah dan di surga. Jadi kumaha itu gitu. Mohon takdirna ada kekeh dah bakal di bumi. Dan secara skenario ditempatkan di surga ku Allah memang kata tempatnya lain bumi tempatnya. Maka bumi mah lain tempat musa benar. Bumi mah mun tempat dinas dinas sebagai khalifah. Lamun beres dinas, pas beres tugas ka mana? Balik ke surga. Saat itu mun bisa balik ke tahun. Masa kunaon ayeuna orang ngariung dalam Al-Qur'an tadi sholat beramal soleh, bisa balik. Sebab bakal balik, lain timbal, lain cahaya aku. Lamun hoyong balik ke tempat di asal muasal, jelema dipernahkeun Allah, nyata di surga, maka bebekalan teh amal soleh. Sebab lamun bebekalan berupa harta, eta mah bade bumi, bade mobil, bade duit, bade bon, teu bisa dibawa dan di dunia keneh geus teu kawa. Bahwa sebagian mah geus hancur. Komo nu dimakan mah isuk-isuk keneh geus eueuh. Geus balik. Mana tingkah mana balik. Atuh bumi da geuning labuk. Setna tos burulu. Kentekna geuning tos untung. Itu hari sifatnya harta benda dunia kan boro-boro ke bawah akhirat di dunia kan ini rusak kemarin di bawah. Jadi bumi mas tempat tugas, tempat dinas. Terus habis masa dinas, masa waktinya, masa tugas, maka kembali lagi ke tempat asal muasalnya ke surga. Bisa balik. Sebab bakal balik, lain timbal, lain cahaya akuah. Lamun hoyong balik ke tempat di mana asal muasal jelema dipernahkeun ku Allah, nyata di surga,
maka bebekalan teh amal soleh. Sebab lamun bebekalan berupa harta, eta mah bade bumi, bade mobil, bade duit, bade naon, teu bisa dibawa dan di dunia keneh geus teu kabawa. Malah mah sebagian mah geus hancur. Komo nu dimakan mah, isuk-isuk keneh geus eueuh, geus paling. Mana tingkah mana paling. Atuh bumi da geuning lapuk. Setna tos burulung. Kentekna geuning tos untung. Nah, itu hari sifatnya harta benda dunia mana boro-boro kabawa ke akhirat di dunia kan ini rusak kemarin dibawa ke akhirat. Jadi bumi mah tempat tugas, tempat dinas. Terus habis masa dinas, masa bakti, masa tugas, maka kembali lagi ke tempat asal muasalnya yang turun. Kata Nabi, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu di dunia seakan kamu ini pengembara. Ari nu ngaranna nu ngumbara teh di lembur batur teh hiji waktu mah bakal balik kampung halaman. Nu ngaranna pengembara teh berarti aya misi, aya tugas anu bade diselesaikan di tempat pengembaraan. Dan di mana misi atau tugas telah beres, maka balik deui ke tempat asal muasal. Tah dunia teh bumi teh tempat pengembaraan, sanes tempat tinggal sabenerna. Otaknya ulah betah-betah teuing di dunia, ulah betah. Eta sararea ge pan bakal ka batas, bakal ka batas ku ajal. Nah gitu, jadi aya batas waktu. Jadi memang ulah betah tempat pengembaraan, tempat tugas sebagai khalifah. Nah khalifah di desa sanes dina hartos jabatan jika Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq itu khalifah pertama, Umar bin Khattab khalifah kedua, Utsman bin Affan itu khalifah ketiga, Ali bin Abi Thalib khalifah keempat. Lain jabatan khalifah tiga eta. Istilahnya bersami memang gitu kan. Dan khalifah nu dimaksud di dieu mah numutkeun telaah para ahli tafsir mah aya dua makna. Khalifah depan tina kata khalafah maka kayak istilah ulama salaf, ulama khalaf. Khalafah yakhlufu ba'duhum ba'dan, saling menggantikan satu dengan yang lain. Dina arti yen ngaran khalifah mah hiji waktu bakal diganti ku penerusna. Tu khalafah ba'duhum ba'dan. Ulama khalaf teh pengganti penerus ulama salaf. Ulama salaf bapak sahabat anu tabi'in teh. Ulama khalaf mah penerusna tabi'un tabi'in sampai ke Imam Syafi'i. Itu masuk generasi ulama khalaf. Gitu. Muncul ke para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis seperti Imam Bukhari. Nah, kalau setidaknya masih ada di istilah ulama atau gitu. Nah, khalifah teh makna nu hiji eta. Siga mun ayeuna makan Prabowo ganti Jokowi tah gitu. Dan awal-awal mah aya isu-isu tilu periode, ada jelema mah kabatas waktu. Eta khalifah tetap bakal aya bermakna sebagai wakil Allah. Khalifatullah, wakil Allah untuk menerapkan hukum-hukum Allah di bumi yang Dia ciptakan.
Jadi panunggana teh bumi Allah. Oh, karena orang nyebut SHM surat hak milik gitu kan. Akuanan kata apa? Akuanan SHM itu apa? Sesuatu sebenarnya nama Allah. Ya, paribara orang menyebut milik saja. Memang karena anggap saja kepemilikan itu berkesinambungan mungkin dari orang tua atau dari hasil beli lah gitu. Tapi dah bukan sebenarnya mah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah, kemuliaan Allah lah. Apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya? Besar itu. Jadi pemilikan manusia aku bukan Allah. Ayeuna orang teh seolah-olah pemilik tanah. Pan isuk pagi tuh orang teh dikubur ku tanah nu di aku ku orang teh. Gitu. Mata keakuanan oke. Kalau mau pan disebutkeun inna lillahi. Sesungguhnya kita semua milik Allah. Tuh, orang wae diri orang, lain milik orang. Di orang lain milik Allah. Ruh nu aya dina jasad milik sana. Milik Allah, kejiwaan itu dicopot bahwa orang itu bisa. Nah, itu watak idol masa mungkin dan orang disombong kenal. Ini kita kabeh lah. Kita milik Allah, duga-duga. Jadi dalam arti sebagai wakil Allah di muka bumi untuk menerapkan hukum-hukum Allah. Allah nyungkeun supaya di bumi itu dipakai ibadah. Jauh diutus para nabi diturunkan wahyu supaya ngebimbing umat manusia pinter ibadah di bumi nunggu Allah diciptakan. Salat mah, saum mah, zakat mah, jeung sadaba. Kabar hukum-hukum anu bari kaitan sareng masalah pidana yang disebut kisos. Seandainya pada waktu di tahun 40-an 1940 itu dilakukan hukum kisos, maka tidak akan terjadi perang dunia satu dan perang dunia kedua. Karena kan penyebab nanti ada yang membunuh pangeran Austria beserta istrinya. Itu yang kemudian memicu perang dunia satu, perang dunia dua, yang katanya memakan korban jiwa 1 miliar manusia. 1 miliar? 1.000 juta dalam coba lah si bunuh pangeran Austria yang istrinya. Itu mana anu dihukum matian di kita semua. Iya kan akhirnya Austria nyalkeun ka Jerman kan hilap itu. Mungkin Jerman didukung negara lain karena punya sekutu. Austria punya sekutu. Jadi akhirnya tentara sekutu yang di pihak musuh juga punya tentara sekutu. Teror itu Jepang ngilu ke pihak Jerman. Turki Utsmani ngilu ke pihak Jerman. Terus Rusia ngilu ke pihak sekutu. Rusia, Amerika, Inggris, Prancis, Australia. Jadi ada 2 blok barat, blok timur. Indonesia buru-buru supaya lah ketika ke Jepang kedua blok kan nyel KTT non blok. Ternyata menjagakan netralan kita. Jadi ulah milu kerantah perang kita gitu. Tapi kalau mau milu ke blok itu jadi perangan begitu. Milu ke blok itu perangan begitu. Dan keluarlah pemenang adalah Inggris, Amerika pemenang. Yang kemudian Jepang sebagai yang kalah perang dan pada saat itu Jepang menjajah Indonesia dibikin ke Jepang ke Inggris. Palestina kami dipastikan ke Jepang ke Inggris. Dan hari Palestina berjuang menginginkan kemerdekaan dan San Basir percaya hari orang mah dilawan gitu. Ketika Inggris ingin mengambil negara jajahan Jepang sebagai pemenang perang dunia kedua, mendarat di Surabaya, dilawan aku orang tua orang sadaya, terkenal
terkenal Bung Tomo tokohnya terkenal perang Arek Surabaya gitu kan, hingga pecah perang itu dikenal dengan peristiwa Hari Pahlawan 10 November. Di PBNU menulis buku karena nanti kan dibuka buku judul nanti Fatwa Resolusi Jihad dan Perang Semesta di Surabaya. Karena kan anu ngagerak santri ulama jeung masyarakat Jawa jeung Madura teh Fatwa Resolusi Jihad anu dikeluarkeun ku Haji Pendiri anu Hasyim Asy'ari eta keluarkeun Fatwa Resolusi Jihad atas permintaan dari Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman di Muhammadiyah, dari guru SD Muhammadiyah atau pada milu pelatihan pembelaan air di bentuk Jepang itu dulu ya bentuk TKR Tentara Keamanan Rakyat juga jadi TRI Tentara ya sampai ke TNI gitu. Nah, Sudirman minta fatwa terhadap Syekh Hasyim Asy'ari. Lalu Syekh Asy'ari membantu semua ulama Jawa Madura seperti Cirebon ge Kiai Isa. Nah, eta ke dongkap kan itu. Sadaya istikharah di gedung Ansor, gedung pemuda Ansor. Sehingga kemudian mengeluarkan para resolusinya. Terus si Bung Tomo disangkeun melalui radio RRI. Terkenal lah pidato Bung Tomo teh wah menggelegar. Perlawanan ke Inggris. Perang di mana-mana. Perang di mana-mana. Oh, ya perang di mana-mana. Sampai munculnya lagu jembatan. Tingku mau apa kena teh salah wedan wani. Kenapa lagu jembatan merah, Pak? Ternyata kan lagu jembatan merah itu mengabadikan bagaimana pejuang yang membunuh Jenderal Inggris di jembatan merah. Hebat tentara pejuang orang. Sekalian halat. Mata Inggris saya nggak langsung masuk ke Belanda. Disebut kayak agresi militer Belanda gitu. Nah, Inggris bisa kuat menghadapan Indonesia. Hebatnya Indonesia kan. Kayak gitu deh. Kesoalan sana jenderal ke baik gitu. Ada kalau di perang jenderal ke baik kan kuat. Kim dari jenderal baik hebatnya tentara masya Allah. Kumat coba. Ya tapi korban di mana-mana. Ini tidak banyak peristiwa pembunuhan Pangeran Austria dan istri. Coba lamun di Kisor. Si pembunuh di Kisor. Selesai. Tidak usah harus kemudian muncul perang mana-mana lebih ke perang di Indonesia. Ya tadi ngobrol di murid simpul orang Madura karena masih ada kayaknya di Pondok. Ternyata perang Ambon terus kuping Ambon kosong. Karena dia tahu langsung dari pelaku di sana. Ini pemimpinnya ribut satu Ahok. Ahok ribut biasa kalau telah kamu dirudak lo dirimbuk. Bersinggung akan kan itu nanti. Padahal waktu itu nggak pada resep orang. Ini tuh pegang ngarep dari tukar dieta. Otak perlu nanti ulah makan lebih duluan gitu orang. Udah akhirnya tahu. Tak ada lah akhirnya lah ngarep karena perang agama. 2000 jelema apa namanya dibantai itu habis dibantai. Ribu besar area gitu. Kan gitu model di lembur ke perang antar kampung ke perang antar desa. Ini tidak masuk kerana negara lu. Punya kan saya dengan tawaran di Indonesia di Danau kita tahu ke Pak. Padahal manusia sana beres kedua gitu. Maka di Sulawesi di mana anu aya digelukeun ke dinas sarung bari make badi di Jawa. Anu pada saat itu nanti dinas sarung dan masa paeh nanti jualan arek araina. Tidak usah kemudian ngeremet. Cobalah memakai hukum Allah. Tak khalifah gaduh tugas gerapkan hukum Allah. Saya ariku hukum Allah tidak usah timbulkan banyak korban. Terus pelaku ngeremet kemana-mana.
Gitu. Saya berita baru-baru ieu di Madura anu kabunuh istrina jeung kabogorna. Jadi pemberian anak selingkuh. Bunuh istrina jeung kabogorna. Oh, dan boleh kekarang orang tahu itu nafsu orang apa majikan orang saya jeung melawan lain gitu. Diteang, diintip, kebangun, langsung mengawali pakai hari orang mana. Dua nama, dan itu terjadi bukan 1-2 kasus loh. Itu ini pemacaran di Paihan betul salah kena sarua. Cobalah memakai hukum Allah sebagai khalifah saya. Apa yang gunakan hukum rakyat. Kan tidak usah terjadi seperti itu. Dan ketika remeh kan, karena di Madura mah dikenal ya sarok dan kayaknya dendam yang diwariskan kepada keturunan. Oh, jadi misalkan si A dipayahan ke si B, angke baju si A teh disimpan, diambilkan ke budaknya, mau diambil kita boleh tinggal itu. Meskipun sampai ke sarang guru, nah itu bakal dihilang. Mau beres sakit tadi, pakai hukum doang. Gitu. Itu loh pakai hukum doang betul loh ya, kan itu tadi ya. Nah, khalifah itu punya fungsi agar kehendak Allah, perintah Allah diterapkan di muka bumi. Allah kutiba alaikum siyam diwajibkan saum. Cek Allah kutiba alaikumul kita diwajibkan jihad, kabela agama, kabela negara, kabela di Surabaya tadi. Cek Allah kutiba alaikumul kisos, wajibkan ke arajan kisos, tak amalkan kudu dasarua itu bagi lipat. Kan kusabi orang macan anal geus hari sarareun, tapi hari itu geus kejadian perang antar daerah kumaha. Jika dibacara kalau dikasih kuring SMA perang antara Blok Desa jeung Gilapit Tasak 2. Perang antar desa nepi ka lumpuh forumnya ge pasar lumpuh atau. Karena itu mah perang gitu kayak anu parang samurai panas banyak angin bisa dapat pilih perang. Padahal ini mimpi nama ayat istilahnya Jepang gitu. Di pahari Jepang angkot, iya Jepang disabat ke samurai dan kenawat sebenarnya. Nanti dia boga anak buah, sarang nanti dia sarang buah, sarang nanti main atuh. Beda ibu-ibu dari biru, ngumpul-ngumpulkan batu kena roda, menyiapkan makanan gitu. Atuh dan sakapung sepung di barogan ku batu kata. Padahal tahun pakai hukum Allah sebagai khalifah. Oh, mau dengan ya itu loh, manusia sudah memakai hukum sendiri, cara sendiri. Itulah yang terjadi. Nah, khalifah itu punya fungsi agar menerapkan hukum Allah, menerapkan perintah Allah, menerapkan apa yang dilarang oleh Allah di bumi yang dia ciptakan. Itulah khalifah. Adalah istilah wakil Tuhan. Kalau dikenal wakil Tuhan berapa kan? Mun presiden berarti pengadilan kan? Maka dipanggil lagi pengadilan yang mulia. Oh, tak ustaz betul itu. Dewan yang terhormat tunggu kaki malah orang yang mulia. Kenapa yang mulia? Wakil Tuhan. Wakil Tuhan begitu. Karena hukum yang diputuskan, hukum yang dia tetapkan dianggap sebagai perwakilan hukum Tuhan. Tapi sebenarnya yang mulia. Betul yang mulia. Apakah saudara menyatakan si Anu telah beri ayat? Baru yang mulia. Nah, tentu wakil Tuhan, raja wakil Tuhan, hakim wakil Tuhan. Jadi dia istilahnya tidak khalifah gitu. Dulu nama lain wakil Tuhan, wakil Allah, sebab menyiptakan bumi Allah. Anu ngangkat jadi wakil oke. Allahnya iya ini jahil berarti khalifah. Tak khalifah dimaksud ayat ini bukan sistem pemerintahan, bukan sistem negara, bukan. Gitu.
Dalam ayah memahami akan sistem pemerintahan pekuat. Jadi masalah tidak pernah dilakukan di masa ulama Rasyidin. Tapi ulah dipaksakan dari sakirana ternyata bisa diterapkan dan diurang dengan sistem sorangan. Paling tinggal itu bahwa yang masalah harga dipermasalahkan terus. Dikitakan baik dari sakirana setuju kumaha masyarakat melalui perwakilan daripada anggota dewan. Sama berapa akan balik di kumau masyarakat. Jika di China, ketika masyarakatnya dianggap setuju untuk menjadi negara komunis, jadi negara komunis. Pas tadi itu masih negara komunis. Jadi di ruang dewan kepresidenan terjemlah seperti bulu terjemlah hari kalau tadi itu masih negara komunis, RRC Republik Rakyat Cina tadi itu. Ini waktu jadi negara komunis. Nah, jadi mereka jadi sistem kumaha ini terserah kumaha sepakatan, berapa urusan dunia, gitu. Urusan dunia sistem non-pek pak. Tak ada yang maksud ayat ini bukan tentang sistem pemerintahan, tapi bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi wakilnya agar menerapkan kehendak dan hukumnya. Yang kedua bahwa pada akhirnya akan saling menggantikan antara satu dengan yang lain. Maka Nabi Adam kan ditulungan tugas yang tanggung jawab aku Idris ditulungan ku Nuh ditulungan ku Hud ditulungan ku Soleh kan gitu. Adam Idris Hud Soleh kan gitu. Sedikit ya itu khalifah begitu saling menggantikan satu dengan yang lain. Kalau para malaikat berkata, ini malaikat menderitanya di dua bangsa ini dengan sifatnya sama karena belum ada pembangkangan itu. Tapi terus saya pertanyaan pertanyaan siapa? Bukan pertanyaan biasa. Jadi malaikatnya ada alufi hamayu hidupi hawayat fikutiwa. Apakah engkau hendak menjadikan di muka bumi ini yang akan berbuat fasad dan numpahkan darah? Untuk bahasa Sunda, maha Gusti, maha mereka ngangkat. Jelma anu bakalan yang kesakan yang numpahkan darah jadi aku tahu. Jadi pertanyaan seperti ini, pertanyaan ada sesuatu di balik itu. Apalagi kesananya mereka mengatakan warna nunusat bihubil habika wan ditolak. Sedangkan kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Sehingga maksudnya itu malaikat. Nah, karena hari itu tubuh kami yang kerusakan. Numpah darah diangkat khalifah. Sedangkan hari ini anu sok tasbih ke alim muji. Sok memasucikan. Nah, ini kan pertanyaan retoris ya. Retoris dan politis. Ya saya kira, misalkan Bapak diangkat jadi DKM. Iya merasa layak menjadi DKM oke. Tapi itu diangkat si A gitu. Dan kita apa kita si A. Hari anu pukul boga gelarna misalkan. Anu pukul itu iya nak gitu. Maka si A. Pertanyaan itu naon maksudnya? Entah itu ada maksud. Gitu. Persaingan keras. Itu representasi dan politis. Karena nanti pada akhirnya dibongkar bahwa ada apa di balik pertanyaan ini. Saya dibongkar nanti ada ayat kecil. Jadi mau kada mungkin. Dibongkar pertanyaan dengan ayat itu. Wa a'lamu tubduna. Dan aku tahu apa yang kalian perlihatkan, wa ma kuntum taktumun dan apa yang kalian sembunyikan. Nu ditinggalin nana nyata pertanyaan, anu disembunyikan nana nyata maksud dibalik pertanyaan. Jadi kalau dia ganti apa? Katingali wa sifat aslina. Oh, iblis ini. Gitu. Aduh, baca Quran kebiasaan dengan ukur lewat. So, kalau menang manfaat orang begitu.
Eta tersebut di tengah tanah kedah nyaan. Itu yang caranya menanya seperti ini kepada Allah, bari ngabarkeun naon dilakukan manehna. Nah, ada mesti anjeun rek jadikeun nu nek nyieun karusakan jeung numpakeun hari sedangkan abdi memasucikeun anjeun yang memuji anjeun kitu tah. Eta kalimat teuna jadi ieu. Nah, apa malaikat sudah tahu atau tidak ini juga jadi pertanyaan di kalangan ahli tafsir. Akhirnya ada dua pendapat. Pendapat pertama, boleh jadi malaikat tahu tentang ini karena melihat bahan Nabi Adam. Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah berupa jasad itu 70 tahun dipamerkeun heula can dibere ruh. Itu langsung gitu. Dan makhluk malaikat dan itu menyaksikan Adam ningali gitu tanaon berarti bahkan dinari apa tuh di dia keluar di hadap gitu adong di sada maka min sokolin min main jadi jawaban kita tanah lihat aku bisa di sada dan orang macam ketong sarua tuh Pak jadi makan pukul gitu sokolin saya sebab sarua di sada Pak masuk angin pan di sada sarua wewe 19 angin itu di sada dan dia kayak seorang di sada ya yang unik nah barulah setelah 70 tahun beri ruh. Nah pada saat itulah malaikat berarti melakukan pengamatan terhadap bahan-bahan manusia dan dari pengamatan itu kita melahirkan satu anggapan seperti itu. Saya ada yang dua pendapat tukar dua apa kok Allah dikasih tahu ya dia ada sifat-sifat engke anak turunan teh kieu termasuk kieu. Tah malaikat mah ongko apa sifat si kaki tapi pakai jadikeun khalifah. Ari abdi anu sok kumaha sucikan memujimu. Nah, teu. Itu pertanyaan retoris politis itu. Lain caranya aja. Masa kan dibongkar di sini ayat kecil opat. Itu dibongkar. Semua itu tak pamit pulang pegat si pemahaman. Karena saling berkaitan makanya di ilmu tafsir ada istilah munasabah ayat. Munasabah ayat kesesuaian antara satu ayat dengan ayat lain, baik itu yang seterusnya maupun yang setelahnya. Muncul di ilmu tafsir namanya munasabah ayat. Ayat ini dengan bahasa apa disebutnya siakul kalam, kontekstual makna. Bahwa suatu kata itu berkaitan maknanya dengan kata-kata yang sebelumnya dan kata-kata yang setelahnya. Ulah dipisahkan. Gitu. Sebab kalau dipisahkan kan malah jadi salah maknanya. Gitu. Jadi ulah dipisahkan di awal, orang di akhir sudah putus saja. Dijawab Allah jawaban tegas. Qala kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu, lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Cara kumaha gitu. Lamun misalnya kurang diskusi ke guru gitu atau ke saha anu dianggap tokoh gitu. Kurang teh rada nahoanan seperti terus cek anjeun teh kurang leuwihna kok. Kurang leuwihna kok kalimat tiga gitu teh padahal kacina das jeung nakur jelema anu ngomong. Tah eta. Oh, tamaran anu ngomong tina kali dia teh do jantung itu. Urang nu harus cecing mana gitu balik oge. Eta ini alamu malah ta'lamun tegak. Komo ieu make taukid ini teh tina inna sareng ya mutakalim. Sesungguhnya aku, kayak naon pakai kudu ditahu kita ditegakkan. Kayak perkara anu ngawan, ya. Nah, itu lain orang urusnya perkara mana itu lamun bahasa orang.
dijadikan khalifah ini nanti akan berbuat fasad menumpahkan darah. Ternyata betul. Nah boro-boro ku generasi ayeuna. Urang kan dua generasi sabaraha di Adam coba. Lamun urang dipiwaran ku nasab urang. Diuringan apal nepi ka uyun bareng. Tapi bapak kan dadang dia bin dadang. Bin ini bin terus pokoknya nu uyun teh. Ayeuna nepi ka Adam mah ieu. Kan orang itu generasi kasabara puluh, kasabara ratus orang. Mohon para remu tina rangkaian nasab. Nyambung nepi ka Nabi Dapte gitu ta. Pohon nasab teh panca kaki gitu. Mohon kasabara orang. Oh, bah. Ternyata boro-boro generasi ayeuna mimiti anak ada mobil habil itu sekalian. Pembunuhan. Boro-boro nu jauh gitu. Boro-boro nu jauh generasi orang. Iya mas, anak langsung tidak ada generasi sama gitu kan. Langsung terjadi disampaikan kemarin ini. Fayas Bikutima. Nah, disampaikan malaikat yang benar. Jangan menanti alam kene. Tapi nah ini jadi khalifah. Tak menjadi pertanyaan malaikat. Jadi memang pertanyaan lil istiqlal para malaikat para ahli tafsir ingin tahu hal ini hikmah benar, tapi juga bisa masuk pertanyaan politis retoris gitu. Pertanyaan gitu. Dengan memang dalam teh boga dua sifat anu kacil goreng kan. Lamun sesuatu agama di bener ieu dua sifat ya dina diri sampai dalam. Ya tanyeun karusakan dan numpahkeun para sok rata-rata jelema lamun geus emosi mun geus apek ngajak teh hayang ka dieu wae sambil getih mah nu dipaham dulu ya itu oh itu ya seperti mana sifat asli itu sifat asli. Kemudian berbuat fasad dimaksud bukan merusak alam tapi pada dimaksudnya fasadun fitin kerusakan agama. Karena kerusakan agama nanti juga akan berdampak pada kerusakan alam semesta sebagai hukuman dalam fasadun fitin lamun kolot balaman pada di juru sawah sok di saya bikin surutu kopi ting 7 pak ting 2 rupiah. Saya tak pasal dari waktu itu gitu. Mari dapat kata suan kata bumi itu menciptakan oleh Allah. Kata pare menciptakan dia Allah. Cai nurunkan hujan. Allah nak kejar mereka ada istri, sah ada istri itu. Dewi Sri. Paribasa Dewi Sri. Sah Abu Dewi Sri itu asing lu. Ini terpasang itu gitu. Terus ya kan, ada yang tadi bawa ke goa, ya kena goa. Dari dapur ini ke goa. Dan pawe yang diberi. Dan lengar-lengarnya pernah sama tahunan di palu. Goa tetap jadi dibikin gitu deh gitu. Gitu bahasanya ke karuhun gitu nya. Yang nawan lah. Setelah keyakinan kelarin itu. Gitu. Pan karuhun nulis manawan itu saling boro-boro gitu. Mohon tahu panjangan lagi pas hancur. Tulang belulang nanti hancur. Ayo kalau mau minum kopi rek asup ka mana coba teh karuhun. Da moal kawadahan. Kemudian cangur rek asup ka mana. Jeung ruh orang yang meninggal itu dijaga 2 malaikat. Malaikat kawan bu, munkar sareng, nanti di alam kubur bisa balik ke iman, mohon bisa. Kalau nanti malaikat Jibril lagi kena peratus saya beratus, Jibril lagi kena peratus saya beratus, lu kata munkar nanti kata, mulang sawarna laku nyusahnya, Jibril lagi kena peratus, dan 600 sayap Jibril itu satu sayapnya itu
satu kepakan saat Jibril itu sejauh mata memandang. Jadi mereka jungkir balik ke gunung, begini siapa ini? Jungkir balik ke daerah Cibuncang, maka itu Cibuncang. Tinggal satu sayap, Jibril. Tidak ada genap ratus sayap. Iya, roh dalam meninggal dijaga dua malaikat, munkar dan nakir kabur karena. Yang karena teh malaikat teh suka tiga polisi India, mereka bisa disuap gitu teh. Itu sebenarnya disuap nih. Umpan 7 lekah anu nganterkeun arwi depan langsung takon sana. Mereka mana? Mau bisa kemana-mana. Akhirnya nyiapkan tadi di goa kerjaan. Daripada kerjuri, ya kerjimpurin kerja kerletik lang. Kau pakai tahun aku apa sih mau baturan? Karena ada berkaya dan pelanggaran. Ada begitu pasal. Pelanggaran. Tapi pasal diri itu begitu kerusakan agama. Nah, ada kalau aku. Toh ya tak kudu pakai ML lukaran itu komodi hulu mending hulu sapi hulu domba balikeun ka laut. Aya hasil tangan hasil naon balikeun ka laut keur saha? Keur hidung heula. Saha nyeureut hidung Bu? Ya nah, eta keur banjir di Sukabumi ngejadau nyeureut hidung teh. Banjir bandang Sukabumi itu memakan koran. Ibu dan anak kerja, talaki dan carakan aku warga. Oh, ndak kalau dong dagang dari anak pemajikan. Ya, sampai terjadi banyak barang, mereka mau saya nuju kira itu. Abdi itu. Mana kenolongan orang itu? Sebarang kali banjir barang Sukabumi ini. Ya, kata persoalan gitu. Akibat tindak kemusyrikan perbuatan yang maksiat kepada Allah, maka Allah pun menurunkan hukuman dan bukan tidak melaksanakan hukum itu iman terang. Jadi kalau tidak ada agama, manusia akan kembali pada sifat asli, berbuat kasar dan melupakan. Maka Allah diberikan wahyu, diutus para nabi, ulah nabi tetap dengan sifat asli itu. Bahaya soalnya. Gitu. Ya, nanti insya Allah mungkin ada kesempatan lain di bulan yang akan datang, kita akan lihat ketika Allah tadi mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Bagaimana Allah akan membuktikan bahwa Adam itu memang layak jadi khalifah. Tangke ayat salah dengar tilu hiji, tilu dua, ketilu jawaban dari ini a'lamu ma ta'lamun. Sebentar sakit saya. Banyak. Alhamdulillah para jamaah semua kita telah bersama-sama menyimak kajian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang namanya manusia untuk dijadikan khalifah di muka bumi ini. Dan kami bertanya kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan. Pak Sajid, Pak Topik, hari ini Mas Yanto, silakan. Ada yang dipertanyakan? Mungkin. Baik, semoga. Ustaz, kalau manusia itu diciptakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah. Adapun tugas khalifah itu justru untuk menyampaikan supaya dilaksanakannya syariat Islam tadi kan ya. Berarti kalau begitu, kalau manusia dijadikan khalifah, berarti bukan hanya tugas para kiai, para ulama ya, bukan para ustaz saja kan. Berarti seluruh manusia diwajibkan untuk mengajak, untuk amal ma'ruf nahi munkar kan begitu ya Ustaz. Tapi kebanyakan justru pengertian masalah di awam seolah-olah itu tugas dai. Nah, bagaimana itu? Jadi padahal manusia itu secara keseluruhan memiliki beban tanggung jawab untuk banyaknya. Terus yang kedua, Ustaz, di ayat yang lain kan kalau diciptakan manusia itu untuk khalifah,
ayat yang lain manusia diciptakan untuk beribadah. Nah itu seperti kesannya itu berbeda, itu maksud tujuannya. Maksudnya diberi penjelasan atau dengan. Jadi yang dimaksud hukum Allah itu kan luas hukum Allah. Ada kaitan dengan ibadah, hukum Allah itu. Hakim, sholat, itu kan hukum Allah, kehendak Allah. Berusaha sholat, orang tewaya. Waktu zakat, jarakkan, orang itu. Kutiba alaikum siyam, berusaha, itu kan sebetulnya hukum Allah. Kemudian di rumah tengah, memanfaatkan itu badan. Lagi bab munakah, hukum Allah dalam munakah itu bahwa sahnya suami istri, sahnya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri itu diukur dari umpamanya batuhunna saduqatihin dan niklah, berikan mas kawin kepada mereka sebagai satu kelapan. Ayo mas kawin sama agama sebenarnya bukan tradisi. Kemudian wali, saksi, itu kan sebetulnya hukum Allah. Makanya suka disebut tilka hududullah, itulah hukum Allah dalam rumah tangga. Maka kalau ayah istri dengan laksanakan kewajibanna, suami ogen kewajibanna, maka bakal kena hukuman di Allah sebab dengan laksanakan hukum Allah. Lalu mujiji itu ayah suami istri bisa melaksanakan hukum Allah di rumah tangga, maka lihatnya masih. Namun sakana tidak bisa melaksanakan hukum Allah. Fa'in Allah tuqima hududallah. Kalau keduanya tidak bisa melaksanakan hukum Allah, maka akhirnya itu bisa. Nah suami ibu mereka tidak memberikan nafkah batin, atau istri tidak mau melaksanakan kewajiban sebagai istri, masak untuk bebek untuk kena PA dengan nama. Nah kehendak laki pak jadi barang nafkah kan, jadi silih balas kan, mau benar. Upami badai di benar, fal sikuhun nabil makhluk. Lamun rek di bener ditahan sih bener atuh. Sarihun nabil makhluk lamun rek ditahan. Sarihun nabil makhluk sarakeun ku anu makhluk. Gitu. Mana rumah tangga awak terakhir terus dipertahankan kan. Kita tahu nungkul. Suami tidak memberi nafkah dosa. Temerenak karena ge mangkani enggak bangtoin. Itu dosa itu setiap hari itu dosa weh tuluy itu tepat. Atau ini tidak mau melaksanakan kewajiban kepada suaminya. Dari hari ke hari dengan dosa. Mending mana? Mending ngukut pidosaeun. Mending ngalepasin sesuatu malah nimbul pidosaeun. Atau lepaskan. Kenapa? Perpisahan atau perceraian itu bukan dosa. Lamun dosa mah atuh moal dibenerkeun ku agama oge. Hakim oge moal dikulkeun di pengadilan. Tadi dosa. Dan pedah mekanismena dipake gitu. Lain kurang naon biji siga di lapas Sukamimin. Kayak ibu-ibu dipenjarakan ku mantan laki-laki. Ayo jadi bercerai, tapi cerai nanti di bawah tangan saya. Gitu dengan ngariung, jatuhkan talak dirinya tos. Hari susahan tadi diurus. Susuratan ibu nikah tadi diurus kan. Jadi secara negara dapat berkesan bercerai. Nah, tadi urusan ke pengadilan. Harusnya dulu kan. Kan secara agama ini sudah cerai. Karena disaksikan kedua keluarga. Nah, sudah habis masa idah nikah sisi perempuan. Panas si laki. Panas laki kan. Batur ulah ada itu tak. Langsung dilaporkan dengan tuduhan perzinahan. Ya, kan surat yang berlaku masih surat yang lama. Dan negara memandang bahwa si perempuan tersebut masih istri. Maka dilaporkan ke pasal perzinahan. Atau ayahnya jadi musim kuning dilaporkan ke pasal karunya. Kumantan suami dan secara agama kan sudah menang.
kudu rapi kita. Ya gitu kejadian itu. Rek pun badai sing rapi gitu. Pengadilan segala atau panitia itu buat hitam di atas putih berita acara. Judulan berita acara. Ya, betul ya. Pada hari ini di rumah anu RT RW kelurahan kecamatan kota telah terjadi peristiwa perpisahan ya atau menjatuhkan talak dari atas nama saham kepada atas nama saham dengan disaksikan oleh siapa gitu. Dan sebagainya lah. Ya terserah deh. Sama kan kita atas putih persidangan misi di waktu ya geus keluarga gitu yang nikah surat kasan kalau surat kayak cerai luar gitu masih aman aya eta bukti eta jadi mau dipenjarakeun. Kenapa? Karena dilalaki nikah dipenjarakeun dengan pasal zina tadi. Kada bisi bisa kada dia. Ya apa? Ya, apa resmi? Bahkan nikah deui ibaratnya. Kalau istri menerima dilaporkan pasal perzinahan di penjara 2 tahun. Ya istri lah yang pernah. Kada hati. Biasa semarangnya, mata kudu rapi oke. Tapi hukum Allah ya. Terus nanti si PA lain. Nah, sudah dilihat kamu teh masa diberi satu warga itu karena itu. Kalian sumbingna. Langsung gitu. Jadi saya kan kalau pukul sampai asana paminan ya. Harus ditugas jaringan tapi istri saya habis di sana pada mengilu asana semua itu sudah masuk. Saya nabi persalian atau si PA kayaknya kami salah menate tapi si pihak kamu teh nah pada subsidi ke pihak istri keluarga nanti gimana mungkin secara tradisi ya sebenarnya tradisi dari secara agama mah gitu aya oge nu abdi tarma mut'ah yang di agama jadi pasca jatuh saat suami berkewajiban memberikan mut'ah yaitu hadiah tanah perpisahan lah kepada istri yang diceraikan. Kuentan deui aya di nafkah hidah. Jadi mut'ah sama pemberian we. Ada. Walaupun itu besar. Karena yang memiliki masa idah itu adalah mantan suami. Makanya di masa idah kenapa perempuan tidak baik dengan laki-laki lain. Bahkan komunikasi juga nggak boleh. Oke, karena masih hak suami. Makanan suami naon namanya teh kudu nganafkahan oge. Kami bisa nganafkahan selami dihukum dengan nafkah pisan kami na. Kalau nggak iya kan misalnya KPA anjena nambah cerai dengan kamu sama 4 tahun atau mana? Dituntutnya 106 ku hakim gitu. Biasa kita dituntut supaya memberikan sebetulnya nafkah non tapi anu memang bisa dibayar. Jadi ayat nafkah sebelum perayaan, nafkah masa idah, ayat mut'ah. Jadi kayak ayat dulu biaya yang perlu dibayar ke suami itu. Ya kan hakim mutus dengan sama hari umpami istri ngagugat cerai gitu masukkan poin di mana tuntutan nafkah itu harus dibayarkan suami. Kalau memang karena diberi nafkah masa pernikahan sebelum perceraian sebarang tidak dibayarkan. Nafkah masa idah anggap 3 bulan. Kemudian mut'ah hadiah kepolian. Nah, itu sabaraha juta nanti lu jadinya. Tapi kudu dibayar ke suami. Penyambut bisa dipidana. Bisa. Itu kan perdata. Sangke di perdata bukan pidana karena dia tidak melaksanakan keputusan dari hakim pengadilan agama ngadukan naon kayaknya delikna gitu delik aduan.
lawan orang itu tak eta hukum Allah tidak gitu. Hukum Allah yang diadopsi oleh pengadilan agama gitu. Itu bisa seenaknya. Istri tidak bisa seenaknya, suami tidak bisa seenaknya. Ada hukum yang mengatur di sini. Hukum Allah yang diadopsi oleh negara menjelang pengadilan agama gitu. Jadi hukum Allah itu dibayangkan potong tangan, kisah hukum, itu kan hanya sebagian kecil dari hukum Allah. Jadi bab ibadah, munakahah, bab siasat politik, bab iqtisadiyah, ekonomi itu. Jadi bab syariat itu tidak hukum Allah. Ini kita kunaon namanya bang ini. Kepada ML sana. Nah, tekan hukum Allah kita itu iqtisadiyah sama ekonomi kan. Usaha jadi ya memang dalam semua seni-seni kehidupan harusnya memang menggunakan menerapkan hukum Allah, hukum yang beres. Karena hukum Allah itu pasti adil, pasti bijaksana, pasti beres. Karena memang tugas khalifahnya tak enak. Jadi ada perkara jinayah itu hukum pidana hukum kan buat semua Allah itu. Sholat juga kan hukum Allah. Sholat karena itu adalah perintah dari Allah. Gitu. Nah gitu ya. Tadi itu kedua, kamu jawab. Biasa dikasih kita komentar nanti serat keserayan di Serina komentar nanti serat PA. Kada ditinggalin heula. Soalnya teh ngucapkeun talak teh di iraha. Karena sebelum mengajukan ke pengadilan agama itu sudah menentukan talak secara agama. Atau ternyata mengucapkan talak itu di depan hakim. Di depan hakim tepat umpamanya saat diputuskan oleh hakim memang ini gugatan dari istri dikabulkan pemerintah. Ceritanya dua-duanya diungkapkan. Maka kata talak diucapkan oleh suami di depan hakim kepada istrinya. Umpamanya akta perceraian baru keluar 1 minggu atau 1 bulan setelah pengucapan kata talak itu, tapi masih dah itu karena belum 3 kali itu belum 3 kali suci dan 3 bulan lah diurak mana terus 3 kali suci belum tentu 3 bulan. Jadi harus hati-hati, harus lihat dulu suami kapan mengucapkan talak itu. Apakah sebelum terjadi gugatan ke pengadilan ataukah di puncak di pengadilan, di puncak keputusan hakim dan bagian terakhir. Nah, itu kudu jelas-jelas kalimat kata kami itu. Ada yang terdongkap suami aja. Karena terdongkap oke, kan kayak keputusan sidang ketiga atau 4 ku hakim teh diketok palu kan. Dengan ini dikabulkan gugatan cerai atas nama anu dah dengkum misalnya bukan kumaha kalimatnya. Tahu, tak eta jatuh talak pas ketok hakim. 3 bulan. Tunggu 3 bulan dari diketok palu hakim. Jadi aturannya itu udah 3 bulan sebelum. Ya memang harus gitu. Gitu. Ya kita makanya gak gugatan lah tetap ke pengadilan mohon. Masih ya. Walaupun tidak melakukan kewajiban berdosa iya, tapi lepas ikat mah kau yang melepaskannya. Bisa. Ya kan dikatakan lepas itu harus sabab lepasna naon itu. Nah suami melepaskan, nah istri anu ngelepaskan, nah hakim nu ngelepaskan geus anu ngelepaskan. Hakim di pangatan melepaskan eta. Ya bisa, tapi istri harus gugatan dulu kan? Iya. Nanti hakim nu ngelepaskan. Masa yang istri tengah Nah asal ketok palu teh di mana hakim nu memutuskan. Bisa dari istri tanpa hakim bisa. Terang caranya tuh ibu. Di mana LG segini amalkan tapi karena ya itu berat ya, ulah segala yang diamalkan. Ini berlaku untuk suami yang mungkin KDRTK ya. Malas gitu. Sebenarnya apa sih karena malas bukan karena
Bukan karena dia sudah usaha tapi penghasilan sedikit, eta mah teuing digugat gitu. Ieu mah keur mah kadang-kadang malas pagawe ngadu hayap, judol, pinjol, naon deui bang emok jeung sajebar geus lieur eta salah kita. Ari digugat teh dikabulkeun wae ibu hakim teh misalkan. Cara yang paling mudah adalah mas kawin anu dibikeun harita ku salaki, balikeun deui saksian ku keluarga. Karena caranya cuma itu. Tapi namanya hulu. Hulu itu jadi isim hulu. Ho lain hulu. Jadi istri melepaskan ikatan dengan cara mengembalikan mas kawin, tapi saksian. Saya kembalikan mas kawin sebagai pertanda saya ceraikan kamu bikin saksian. Ya, kita Fatimah banyak hulu ali, tapi kecil. Anu Yosma ayat sahabat Cios ketemu huluna diberi mawin kubun kurma. Ketika si perempuan ajukan hulu, jadi gendai kebun kurma ku si perempuan salah gitu. Upamana mas kawina mau mercy, tak gendai mobil mercy nanti. Pokoknya ada mau hidai. Maka lain minta mas kawin, ulah nu mahal-mahal sih bisa hulu. Ya tapi upami istri anu ngabuka, tapi kok nggak? Ya bukan kata mah ngalepas sama sekali. Semakai jalur pengadilan, nah mau kita pasti kena ya tinggal ke badai ngurus badai itu nyaman kan? Kan bedakan ke hakim kan sudah mengembalikan mas kawin secara Islam. Itu sudah ku hakim walau sana kan bisa jadi ke ku hakim dipandang nanti dipasah. Pasah teh jadi perpisahan selamanya atau jatuhnya talak tilu setara dengan talak tilu berat. Nyari. Ya makanya cek sim kering aja berat tuh marah. Setara dengan talak 3 itu pasah namanya. Kalau perempuan ngelepas ikatan. Ya, kalau bukan. Talak. Tetap gerean we. Coba nih nafkah. Ya, jadi di kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ini guru besar mazhab Syafi'i ya. Itu dikutip beberapa hadis terkait masalah itu. Yang di Quran itu nafkah untuk anak, terus anak itu tetap bapaknya. Mohon. Hanya saja pada waktu terjadi perceraian nanti anak bersama ibunya. Apalagi kalau di bawah umur. Apabila ibunya telah menikah lagi dengan yang lain, maka hak perwalian atas anak berpindah kepada bapak. Tak hukum tadi. Bapak saja. Jadi kalau si ibu tidak ingin kehilangan hak asuh, tong nikah deh. Karena urusnya mudah. Karena ketika dia menikah lagi, maka dia akan kehilangan hak asuh dan anak kembalikan kepada apa? Kehilangan hak asuh. Kalau lamun dikegawa ku itu istina eta budak jeung salaki nu beuna dituntut ke ku mantan suamina bisa nanti. Suami nikah deui kumaha? Bebas suamina. Kan bicara soal anak itu. Hak asuhnya jadi ke suami. Ke suamimu. Walaupun anjingnya tetap nikah gitu. Bapak terhitung ibu anak mah anak bapakna. Arifin kemana? Kan peda jika di bawah umur selama istri belum menikah dengan yang lain, maka ibu gitu. Dan di mana sudah menikah dengan yang lain, maka hukum hak asuh, hak perwalian itu kembali kepada bapak. Hak asuh segala kan hak perwalian berarti di sana kan. Anak kan segala padahal aku bapak jeung bapak gitu.
Ya, atau sudah itu maksud nikah dari bapak, emang anak bapak. Ya, karena saling tidak paham, saling tidak legowo. Jadi kadang-kadang si istri itu legowo dah nikah dari terakhir ya. Istilahnya budak-budak sama bapakna. Terus sudah. Amang gue nyaliranya. Terlalu pikiran dia ya budak. Ya, tapi Tanya apa? ya, saya hukum Allah saya hukum Allah itu memang mungkin jarang mungkin diketahui, jarang diamal. Dan anak tuh mau terbang kali karena kita butuh apa anak mereka kata langkara gitu inungna sampai jadi ojol misalnya. Aduh jangan ayah istri yang jadi ojol. Ada orang bisa di bakina hari tempat pan mana kudu dinafkahkan bapakna tuh dihantar gitu. Saya perlu nama hukum Allah tadi bisa. Maka wah. Jadi jeruk berbakar. Jangan dilema Pak, kalau bisa dilema. Kalau Adam ya, Adam itu kan istilahnya diciptakan Allah. Sedangkan Hawanya itu kapan diciptakannya? Oh, betul. Laras. Jadi ayat 30, 31, 33, 34 belum ngebahas Hawa ya. Memang Hawa. Jadi dia asal manusia itu laki-laki bukan perempuan. Makanya dalam peristiwa-peristiwa ini tidak ada perempuan itu. makanya kenapa manusia itu disebut Bani Adam bukan Bani Hawa. Ya, baru nanti muncul pembahasan Hawa sebagai pasangan Adam itu di ayat ke-35 gitu. Makanya anu jadi inti sebagai khalifah itu adalah laki. Anu kadipan ku Allah mah bukan istri, ini mah pendamping khalifah. Gitu. Tapi sebagai manusia bukan oke, walaupun wanita asal-asal ningali ayat iman itu. Makanya kunaon perempuan mah dari masa ke masa yang menjadi nabi. Nah, ya sok nabi bisa perempuan. Saya geliakan dah. jadi istri mah taat dan Karena pendamping. Pendamping. Makanya kenapa di ayat 35 ini tidak disebut nama Hawa oke. Ayat Adam disebut. Wa kunna ya Adam uskun anta wa zaujuka disebut Hawa. Karena memang fungsi daripada perempuan adalah zauj sebagai pendamping, sebagai pasangan. jadi Hawa itu bukan nama ini, misalkan apa tuh pasangan Adam itu Hawa itu bukan. Nah, karena memang Hawa, tapi dalam penyebutan ayat ini dan ayat yang lain hampir disebut Hawa, selalu disebut fungsinya. Perempuan selalu disebut fungsinya. Di sini fungsi pasangan, dari pasangan itu berarti kudu siga sendal gitu kan. Kita katuhut kudu bareng serasi beriringan seirama gitu. Ulah tapi ke pasaling singan gitu. Makanya disebutnya nggak disebutin Hawa, disebutnya dan istrimu. Jauh-jauh itu pasangan. Pasangan. Arti kata dasar jauh itu pasangan sebetulnya. Yang kedua surat Ar-Rumah, litat kudu ilaiha supaya kalian hai para laki tentram. Jadi fungsi penentram, jadi fungsi pasangan, fungsi penentram. Di surat Al-Hujurat oke, ada fungsi katilu. Wabal samin humari jalan kasiran wanisaan. Nanti akan Allah anakinakan dari Adam dan Hawa ini menjadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Berarti fungsi perkembangbiakan. Jadi fungsi pasangan, fungsi penentram, fungsi perkembangbiakan itulah fungsi perempuan.
Sedangkan Adam ya fungsi khalifah. Kita mah mutlak gitu. Makanya istri mah di bumi gitu kan. Sebagai fungsi perangkat. Dengan nafkah gitu wajib kalau jadi pemimpin. Perempuan itu cari nafkah saja tidak wajib. Tidak wajib boro-boro jadi pemimpin. Oh, udah benar. Makanya perempuan yang jadi pemimpin didoakan ke Nabi, la yuflihal qaumu walau rohum imra'atan. Satu kaum tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah bahagia ketika mereka mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Itu teh doa di Nabi kutukan namun cek bahasa orang kutukan katanya. Sehingga hiji masyarakat anu ngangkat pemimpin awewe dikutuk kata ku Nabi. Moal berhasil, moal katanya. Eta tong dilawan eta. Dilawan kutukan. Nah, sekupnya adalah presiden, gubernur, wali kota sampai di situ. Itu lebat tetap, itu lebat. Jadi ya waliul amri itu sampai wali kota. Karena kepala sekolah, RT, RW itu pelaksana keputusan. Ya, kan Perda itu yang mengeluarkan itu minimal level wali kota kan. Perda peraturan daerah. Pelaksana Perda adalah kecamatan, kelurahan, RW, RT. Itu pelaksana Perda. Nungalurkeun Perdana minimal wali kota. Nah, itu nu dimaksud dina hadis pertama sampai tingkat wali kota. Jadi kalau di bawah itu jadi masalah. Kemudian ibu-ibu jadi ketua RW, cuma itu jadi masalah. Toh dan diamat sebagai pelaksana keputusan, bukan pembuat keputusan. Tuh sana aya suratnya kayak sana wali kota gitu tadi. Oh, bukan aya SK. Nah, gitu. Jadi waliul amri sampai level wali kota. Karena dia pembuat keputusan dan pemegang kendali untuk wilayah kota. Itu mata anjeunna bapak wali kota mah bisa ngabubarkeun lapak-lapak misalkan. Bisa ari RW bisa moal. Moal bisa RW. Ngabubarkeun pabrik wali kota bisa moal. Bisa waliul amri mah mun RW. Moal bisa paling ngajukeun proposal RW. Ya, sakitu ya. Baiklah Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ada umur panjang kita dilanjutkan bulan yang akan datang ya. Dan sebagai penutup, marilah kita menundukkan kepala sejenak menjadikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakidin, hamdan naimin, hamdan ya'fi ni'amahu yu'fi majidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sifati sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Latifu ya Hafi ya Hafi ya Syafi ya Latifu ya Wafi ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisam wa adkhilna jannati darus salam tabaraka rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.